ambil bawang putih sana. Enggak, bagi duit dulu apa? Padan amat sih lo. Udah deh, lo pinggir sana. Ya udah, bawa ke bengkel sana Gi. Lah, duitnya dibawa ke bengkel, duitnya kagak ada, mau dibakar nyampe di sono. Dua bolu. Dah. Ini kue bulat. Ini apa namanya? Bulat-bulat. Onde-onde kering. Tun, lu dicocokin semuanya. Ini juga lagi cocokinnya. Non, Ya. di dalam aja deh, di sini kotor. Biar siapin yang nyocokin. Udah nggak apa-apa Bu, biar kalian belajar. Ayo kerangnya kecap. Kecap ada gula. 10 ya, Kak? Itu berapa? 10. Pak Bendot kok ngelamun aja? 4. Telepon 5 ya? Enggak boleh lah. Hanya mikir anaknya Sophia. Boleh 9 ya? Iya Pak Bendot, saya juga ikut prihatin. 5. Boleh 9 ya? Ini apa 10? Kok pakai cerai segala sih? Emangnya kenapa? Lah ya itu loh Bu Lela. Saya itu kan nggak ngerti. Kok Sophia sampai hati tega misahin anak-anaknya sama Karyo. Lawang Karyo itu sama anak-anaknya sudah terlanjur deket. Karyo itu kan sudah dianggap bapaknya kandung sendiri loh. Emangnya Mas Karyo bukan bapak kandungnya? Bukan Bu. Dulu suami Sophia itu kan meninggal dunia. Lalu ninggal anak 2. Nah, Sophia itu menjanda 2 tahun, kenal sama Karyo. Begitu loh Bu. Nah, Sophia sama Karyo sampai sekarang belum punya anak. Oh, yang tempo hari diajak ke sini, saya kira anaknya Mas Karyo. Bukan Bu, itu anak tiri. Tapi sebenarnya saya ini sudah seneng punya menantu Karyo. Lawang anak saya itu sudah janda, bisa kawin sama Joko Ting Ting. Seperti Karyo itu kan ya hebat toh Bu. Nah, apalagi penghasilannya lumayan. Meskipun kecil tapi buktinya bisa beli sawah, bisa membangun rumah, beli TV, beli radio, beli kambing. Pak! Pak! Apaan sih, Dra? Dari tadi lu jejeritan aja. Kemari bentaran! Buatan deh lu. Pak! Tidak. Apaan sih lu teriak-teriak? Kayak kingkong mabok aja lu. Minta duit, seban, 10.000. 10.000. Buat apaan? Duit 10.000. Buat naik taksi, biar keren. Lu naik taksi, lagu lu kayak anak gedean aja. Kagak, gua kagak punya duit. Gila, Pok. Udah kagak, malu pergi sana. Gua mau masak. Lu minta duit sama siapa? Udah. Mbak Sarah sekolahnya sudah lulus Pak. Oh, udah Pak. Syukur. Alhamdulillah. Kalau gitu, kamu nggak balik ke Belanda dong, Sat? Cari kerja di sini. Rencananya sih ya. Sama dong, Atun juga mau ngelamar kerja di salon beauty. Loh, terus salon kamu gimana, Tun? Ya salonnya ditutup, orang sepi begitu. Lah Kak, kalau tutup ya eman-eman loh. Enak kan kerja di salon Bu Susi, Pak Bendot. Salonnya gede, rame, gaji juga gede. Wah, kalau gede ya hebat. Tar, kapan-kapan aku pinjam tutel kamu dong. Boleh. Buat apaan sih? Ya buat moto, Atun kan pengen mejeng di salon Bu Susi. Oh. Kamu udah lama sih nggak pernah moto-moto kita? Pernah? Kapan? Atun nggak pernah lihat. Iya, tapi motretnya nggak pakai two style, Tun. Pakai hati. Loh, kok motret pakai hati? Enggak, kok bercanda. Pok, minta duit apa, Pok? Pok. Pak! Bawang putih pakai kagak ada lagi. Udah ambil bawang putih sana. Enggak, bagi duit dulu apa? Padan amat sih lo. Udah deh, lu pinggir sana. Pak, duit apa? Pak, Pak, masa 10.000 aja. 10.000 aja masa gak ada. Pak, Ton, minta bawang putih, Ton. ya, Pak, pelit banget ah. Pak, Dra,
udah gede, udah bisa nyari duit sendiri. Lagian tuh oplet kan udah punya lo. Lu cari duit sendiri sana Ki. Ya oplet lagi mogok begitu mau diapain? Ya dibetulin, jangan cuma bisa pakai doang dong lo. Iya, Mama Mandra, mari saya bantu, mumpung saya nganggur. Tuh, Pak Benot mau bantuin tuh. Ya dia bisa apaan? Emang udah parah banget penyakitnya. Udah aku dibawa ke bengkel. Ya udah, bawa ke bengkel sana Ki. Lah, duitnya dibawa ke bengkel. Duitnya kagak ada, mau dibakar nyampe di sono. Ya udahlah Bang, bawa aja ke bengkel. Dibawa ke bengkel. Bawanya gampang, duitnya mana? Ah, soal ongkos gampang. Yaudah tarik aja lah pakai mobil saya. Ditarik pakai mobil yang cakep ini? Iya, kenapa? Jangan Non, ntar mobilnya rusak. Sayang. Gak apa-apa Bu, lagi saya sekalian mau ke rumah Zainab. Boleh. Ntar abis dari bengkel antri saya ke rumah Ambar ya. Saya pengen ngapel biar keren. Beres. Yaudah yuk cari tali. Ya, sip. Ayo, saya bantuin. Saya ikut ke bengkel, sekalian nyari pengalaman. Dia mau ngapain ngikut? Diberdin aja. Loh, nanti yang dorong sabar. Dorong apa emang dakalnya? Mau kemana aja, mana nunggu? Aduh, ini masih Tony. Terima kasih abang mau datang. Ya, sama-sama. Mbak, Raka masih tidur? Masih? Udah nggak ngigo lagi? Enggak. Kalau gitu saya permisi dulu deh. Kok buru-buru sih bang? Iya, mau betulin oplet. Andre ikut bantuin ya bang? Nggak usah, ada Bang Mandra. Saya permisi dulu ya. Iya deh. Bu, Mas Raka ngikut lagi Bu. Ada apa Raka? Ini masih rusak. Kenapa? Oh, mainannya Kan rusak. tadi udah dibetulin. Yang ini, Kenapa yang ini? ini nggak ada matanya. Ya, Nah, yang ini nggak ada baterainya. ya Om Andri nggak dibeliin Ntar baterai beli, sih. ntar kita beli baterai. Ini matanya kenapa ini? Ini kepalanya kemana? Matanya ada. Ini Om Andri Ini coba. ada yang ini matanya, coba. Andre. Raka. Nah, yang ini kan udah dibetulin kan? Begini kerja kamu selama saya nggak ada di rumah. Begini bagaimana? Menerima laki-laki tanpa saya ada di rumah. Siapa dia? Kan tadi aku udah bilang. Namanya Bandul. Temennya Andre. Terus, siapa yang mengizinkan dia masuk ke kamar Aku. kita? Kamu? Ngapain kamu suruh dia masuk ke kamar kita? Nggak apa-apa. Raka yang minta Bandul datang ke sini. Alasan aja. Kamu kan yang ngajak dia masuk ke kamar? Iya kan? Dasar perempuan. Ngaco kamu. Kamu tuh yang ngaco. Udah tahu suami nggak ada di rumah, malah ngajak laki-laki masuk ke kamar. Suami. Jadi selama ini kamu masih menganggap aku ini istrimu? Sudahlah. Gak usah cari-cari masalah. Kamu datang ke sini kan karena kamu dapat kabar bahwa Raka sakit. Bukan karena kamu memang berniat pulang untuk menemui seorang perempuan yang kamu anggap istrimu. Iya kan? Sudahlah, Sid. Jangan memulai pertengkaran lagi. Enggak. Aku gak memulai pertengkaran. Aku justru ingin mengakhiri ketidakpastian yang selama ini membuat kita kacau. Mengakhiri? Mengakhiri yang bagaimana? Iya. Kita mesti mengambil keputusan. Kamu sudah memutuskan untuk meninggalkan rumah ini. Sekalipun kamu kembali, itu karena Raka sakit. Bukan untuk berkumpul dengan anak dan istrimu. Asal kamu tahu, antara saya dengan Bang Dul tidak ada perasaan apa-apa, kecuali saya respek sama dia.
Lagian, sikap dia sama Raka baik dan tulus. Sudah sepantasnya kalau Raka sayang sama Bang Dul. Sampai-sampai waktu Raka sakit, Ngigo manggil-manggil nama Bang Dul. Dan bukan manggil nama kamu. Makanya Raka, kalau lagi ngambek mainan jangan dibanting. Oh, mainan suka dibanting ya kalau ngambek ya? Pantas rusak nih, Kak. Kan ada Om Dul yang betulin. Dulu. Maafin ya, Bang. Maaf, kenapa? Suami saya. Ah, nggak apa-apa kok. Om Dul mainannya udah betul apa belum? Tunggu dong, sabar ya. Bang Dul mau minum apa? Apa aja deh. Om Dul mainannya udah Nah, ini dikit lagi nih. Sita, kalau boleh, berikan kesempatan sekali lagi buat aku. Kesempatan untuk apa? Ya, paling tidak menjadi seorang suami yang baik dan ayah yang baik. Aku pikir selama ini selalu ada kesempatan untuk itu. Kamunya aja yang nggak mau menggunakannya. Kamu lebih suka menghabiskan waktu kamu dengan apa yang kamu bilang karir, masa depan, harga diri. Sita, aku cuma ingin membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan pada orang tuaku bahwa kamu mampu menghidupi aku dengan hasil jerih payahmu sendiri. Dan untuk itu, kamu tega meninggalkan aku dan Raka hingga berhari-hari, berminggu-minggu. Sampai kemudian, kamu memutuskan untuk pergi dari rumah ini. Hanya karena rumah ini adalah pemberian orang tuaku dan bukan dari hasil jerih payahmu sendiri. Aku bisa menghargai ambisimu, Mas. Tapi kamu tuh egois. Sangat egois. Kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri. Cuma asik dengan ambisi kamu pribadi. Sampai-sampai kamu tega meninggalkan aku dan Raka. Yang merupakan bagian penting dalam hidupmu. Aku udah capek untuk berantem. Sampai menangis pun aku nggak sanggup. Kamu mau minum? Wah, kalau yang ini Om Dul nggak bisa betulin nih, Kak. Yang bisa betulin siapa? Yang bisa betulin papanya Raka. Iya, makasih. Apa papanya Raka? Iya, tanya Om Andri ya kan, Om? Oh, iya bener. Nah, itu Papa. Biar Papa yang betulin ya. Om Dul nggak bisa. Tuh kan? Bisa bunyi kan? Oh. Iya. Sekarang kita ke kamar lagi yuk. Biar cepet sembuh. Main sama Om Andre. Oh iya, Bang. Ya. Ya, dulu ya, Bang. Ya. Saya minta maaf atas sikap saya tadi. Ah, nggak apa-apa. Saya bisa mengerti kok. Ya udahlah, pokoknya
ganti aja. Enggak, jangan ganti aja. Ntar bayarannya bagaimana? Gampang. Ini sih kerusakannya parah, dah. Mesinnya udah tua, Non. Saya juga ngerjainnya mesti hati-hati. Ini juga yang jualan onderdil belum tua, masih hidup. Udah mati. Udah mati? Kesian amat nasibnya tuh oplet. Ya tapi jangan sampai seminggu, Bro. Kelamaan. Ya, tolong diusahain deh, Pak. Supaya bisa cepat kelar, oke? Oke aja deh, Non. Asal Non nawain aja deh. Kan teman-teman kita gak mesti lembut juga kerjanya. Iya, saya tahu, ngerti. Tapi pokoknya beres ya. Beres, Non. Yuk, Bang. Keburu siang nih. Yuk. Yuk. Naik mobil. Lah. Pak Bendot kok ngikut lagi sih? Loh, kalau saya nggak ikut, terus gimana? Ya pulang sono. Naik apa? Ya bodoh, mau naik apa kek? Loh, saya takut nyasar. Saya kan belum tahu jalan. Saya ikut aja deh, supaya pulangnya bisa bareng, ya kan? Lah, saya mau ngapel ke rumah Ambar. Oh, kalau begitu ya saya ikut Mbak Sarah aja. Ya, Bapak. Sarah mau ke rumah Jenap. Udah dah pulang aja, ntar tambah jauh. Iya, Pak Bendot. Mendingan pulang aja. Waduh, saya nggak tahu jalan, takut nyasar Mbak Sarah. Lagian tadi pakai ngikut sih. Lo kan yang suruh saya ikut ke bengkel kan Mas Mandra toh. Katanya suruh bantuin dorong. Saya kirain Bapak bisa pulang sendiri. Udah dah, pulang aja ya. Nih, saya ongkosin. Wah, saya takut nyasar Mas Mandra. Ya udah deh, Pak Bendot. Ikut aja yuk. Awas, mabok nih. Naik sedan, nggak pernah naik sedan. Hati-hati, bila orang mau dipuntain lagi. Aduh. Naik sana. Kepit. Mungkin Sita sudah cerita. Hubungan saya dan Sita belakangan ini memang sedang kacau. Beberapa bulan ini memang saya jarang pulang. Kalau boleh dibilang nggak pernah pulang. Tapi bukan maksud saya untuk meninggalkan keluarga. Ini semata-mata saya lakukan karena harus berkonsentrasi pada pekerjaan dan karir. Dan ini saya lakukan demi masa depan mereka. Masa depan Sita dan Raka. Maaf, Sita tidak pernah cerita apa-apa. Oh ya? Kalau gitu biar saya yang cerita pada Anda. Tadi waktu saya melihat Raka begitu akrab dengan Anda, saya baru menyadari kalau saya telah gagal menjadi seorang ayah bagi anak saya. Sebagai profesional dan sebagai pengusaha, boleh dibilang saya sukses. Perusahaan saya mulai maju, dan saya akan bisa membuktikan pada Sita bahwa saya mampu hidup dan bisa sukses tanpa belas kasihan dan kekayaan orang tuanya. Maaf, saya yang seharusnya minta maaf. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyadarkan saya mengenai sesuatu hal yang sangat penting yang selama ini saya anggap sepele dan saya abaikan. Terima kasih. Untuk apa? Ya, untuk kebaikan dan kasih sayang Anda telah berikan buat Raka. Dan juga Anda telah membetulkan mainan Raka. Dan yang terlebih penting, Anda telah menyadarkan saya untuk menjadi seorang ayah yang baik. Sudah lama Anda kenal Sita? Maksud saya Raka. Kurang lebih 1 bulan. Tapi kalau sama Andre sudah cukup lama. Oh ya? Kalau dengan Sita, waktu itu dia datang untuk mengucapkan belasungkawa. Belasungkawa? Bapak saya meninggal karena kecelakaan. Yang kebetulan mobilnya dikendarai Andre. Oh ya? Maaf, saya benar-benar nggak tahu kalau Andre. Sudah takdir. Ayo, Raka bobo ya sayang. Enggak. Om Dul mana? Om Dul di luar sama Papa. Papa pergi nggak? Papa nggak pergi lagi. Papa nungguin Raka sampai sembuh. Sekarang Raka bobo ya.
Enggak, aku mau betulin mainan ini dulu. Ayo. Anda sekarang sudah bekerja atau masih kuliah? Kuliah saya sudah selesai, tapi saya masih nganggur. Nganggur? Ya, nggak juga terlalu nganggur. Kadang-kadang saya narik oplet. Narik oplet? Anda dulu kuliah di mana? Di teknik mesin. Sampai selesai? Ya. Kalau begitu Anda insinyur dong? Ya. Gila. Insinyur mesin narik oplet. Papa bisa betulin ininya nggak? Bisa dong. Kalau gitu saya permisi deh. Mau kemana buru-buru? Mau betulin oplet di rumah. Kalau gitu makasih ya, Bang. Sama-sama. Dre, Bang Dul mau pulang. Raka, Om Dul pulang ya? Pulang, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bang. Terima kasih Bang Dul. Ya, sama-sama. Bang, saya sama Martin ya. Ya, ya. Sudah dong. Mana, Kak? Hati-hati ya, Bang. Iya, sama-sama. Keluarnya tahu kan, Bang? Oh, tahu.